Halo teman-teman, sebelum kita mulai, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan siap untuk belajar bersama. Siapa yang tahu apa itu teori kepemimpinan? Apa ya teori kepemimpinan itu? Teori kepemimpinan adalah kumpulan konsep tentang bagaimana pemimpin mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mengetahui teori kepemimpinan dan implementasinya pada lembaga pendidikan lebih lanjut, yuk simak videonya. Teori kepemimpinan terdiri dari dua kata, yaitu teori dan kepemimpinan. Definisi teori sendiri adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menggambarkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alaminya. Kemudian, definisi kepemimpinan adalah suatu bagian penting dari manajemen tetapi tidak sama dengan manajemen. Nah, kepemimpinan merupakan terjemahan dari kata leadership yang berasal dari kata leader yang berarti pemimpin atau orang yang dipimpin. Kemudian, pengertian lain dari kepemimpinan adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai suatu tujuan atau sasaran. Teori kepemimpinan yang akan kita bahas ada 7, yaitu yang pertama, teori orang terkemuka, yang kedua, teori lingkungan, yang ketiga, teori pribadi dan situasi, yang keempat, teori interaksi dan harapan, yang kelima, teori humanistik, yang keenam, teori transaksional, dan yang terakhir ada teori transformasional. Yang pertama ada teori orang terkemuka atau biasa disebut dengan Great Man Theory. Nah, teori ini dirumuskan oleh Thomas Carlyle dalam bukunya On Heroes, Hero Worship, and Heroic in History. Nah, teori ini disusun berdasarkan cara induktif dengan mempelajari sifat yang menonjol dari pemimpin. Teori ini menyebutkan bahwa kepemimpinan orang-orang besar didasarkan atas sifat yang dimiliki sejak lahir. Jadi, merupakan sesuatu yang diwariskan. Nah, kemudian ada implementasi teori orang terkemuka pada lembaga pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada meningkatkan kepemimpinan yang menginspirasi, memotivasi, dan memberdayakan. Yang kedua ada mengembangkan visi yang jelas. Yang ketiga ada mendorong budaya kolaboratif, inovatif, dan pembelajaran berkelanjutan. Kemudian yang keempat ada memfasilitasi pertumbuhan siswa dan staf profesional. Selanjutnya kita akan belajar mengenai teori lingkungan. Jadi, teori lingkungan ini dikemukakan oleh Mary Parker Follett. Teori lingkungan ini menyatakan bahwa seorang pemimpin itu tidak dilahirkan, melainkan dibentuk melalui suatu proses waktu dan kondisi tertentu. Jadi, kemunculan seorang pemimpin itu merupakan hasil dari lingkungan di mana individu tersebut berada. Seperti itu. Nah, bagaimana sih penerapan teori lingkungan pada lembaga pendidikan? Nah, yang pertama, kita harus memperhatikan dinamika lingkungan internal dan eksternal pada proses pembelajaran. Nah, hal ini memungkinkan kita untuk mengadaptasi strategi kepemimpinan guna mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang ditetapkan sudah sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Ada juga membangun hubungan yang kuat dengan berbagai pihak seperti siswa, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya.
untuk mencapai keberhasilan pendidikan yang komprehensif. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang teori kepemimpinan pribadi dan situasi yang dirumuskan oleh Kurt Lewin. Nah, kepemimpinan itu dianggap sebagai hasil gabungan dari 3 faktor utama. Yang pertama yaitu perangai individu, yang kedua sifat kelompok dan anggotanya, serta masalah yang dihadapi oleh kelompok tersebut. Nah, Kurt Lewin itu percaya bahwa keberhasilan dalam kepemimpinan itu bukan hanya berasal dari bakat bawaan, tetapi juga dapat dikembangkan melalui pendidikan, pelatihan, dan juga pengembangan diri. Dan yang selanjutnya itu ada implementasi teori pribadi dan situasi. Nah, yang pertama, kita itu dapat mengadopsi pendekatan yang mengakomodasi perbedaan dalam gaya belajar siswa. Nah, kita itu juga harus memahami karakteristik pribadi setiap anggota lembaga pendidikan untuk memastikan pengembangan yang holistik. Dengan menganalisis situasi secara cermat, kita dapat merespons dengan tepat terhadap tantangan yang muncul. Selain itu, membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan seluruh anggota sekolah juga merupakan kunci dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan yang berdaya. Yang selanjutnya ada teori interaksi dan teori harapan yang dikemukakan oleh Michael Bargen. Nah, apa sih atau gimana sih teori interaksi dan harapan ini? Yuk kita belajar bersama. Jadi, terdapat 3 variabel kunci dalam teori interaksi dan harapan ini. Yang pertama ada aktivitas, yang kedua ada interaksi, dan yang ketiga ada sentimen. Nah, struktur dalam interaksi itu berperan penting dalam menentukan arah dan hasil dari komunikasi. Pemimpin itu memiliki peran dalam merangsang terbentuknya suasana yang sesuai dengan harapan masyarakat. Sementara interaksi tersebut juga dapat membantu dalam menangkap dan memahami harapan-harapan yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, sekarang kita lihat implementasi teori interaksi dan harapan. Ada apa aja sih? Nah, kita itu dapat mendorong komunikasi yang terbuka dan transparan antara pemimpin, siswa, dan juga orang tua siswa. Ini berarti menciptakan saluran komunikasi yang memungkinkan pertukaran informasi yang jujur dan berkelanjutan, sehingga harapan dan kebutuhan semua pihak itu dapat terpenuhi. Tuh. Nah, yang selanjutnya ada memberikan dukungan yang tepat kepada siswa dan staf. Itu merupakan bagian penting dari implementasi ini. Hal ini bisa berarti menyediakan sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk membantu siswa dalam mencapai potensi mereka, serta memberikan dukungan profesional dan emosional kepada staf guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, yang selanjutnya ada mempertimbangkan kebutuhan dan harapan dari berbagai pihak seperti siswa, staf, dan juga yang lainnya. Dengan kita memahami perspektif dan kepentingan dari mereka atau dari siswa, dari pihak pendidikan itu, kita itu dapat merancang kebijakan dan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya, kebutuhan yang dibutuhkan oleh mereka. Yang selanjutnya ada mendorong partisipasi aktif dari semua anggota komunitas pendidikan. Hal ini itu bisa melibatkan mengadakan forum diskusi, pertemuan terbuka, ataupun program partisipasi lainnya yang memungkinkan semua pihak untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dapat berdampak pada mereka. Untuk materi selanjutnya adalah teori humanistik yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Nah, dalam teori ini, manusia adalah motivated organism yang memiliki sistem kontrol tertentu. Seorang pemimpin melihat dalam dirinya dan individu lain di dalam sebuah organisasi adalah manusia yang mempunyai potensi dan keterampilan. Nah, dalam teori ini juga, seorang pemimpin akan dianut apabila dia mampu mengelola
potensi dari sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Nah, untuk implementasi sendiri dari teori humanistik ini dalam lembaga pendidikan, yang pertama, membangun kesejahteraan di lembaga pendidikan. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua anggota komunitas pendidikan. Yang ketiga, menyediakan peluang untuk pengembangan diri, pelatihan, dan pembelajaran berkelanjutan bagi siswa dan staf. Yang keempat, menciptakan iklim di mana staf dan siswa merasa didukung dan dihargai, serta merasa bebas berekspresi. Untuk teori selanjutnya ada teori transaksional. Transaksional ini dirumuskan oleh George Bernard yang gaya pemimpin yang berorientasi pada hasil akhir. Nah, pada teori ini itu memacu motivasi kerja anggota organisasi. Selanjutnya adanya kontrak pertukaran antara hasil yang telah dicapai. Nah, pemimpin melakukan kontrol terhadap semua kinerja anggotanya. Nah, selanjutnya, pemimpin juga melakukan intervensi jika standar yang telah ditentukan itu tidak dicapai oleh anggotanya. Untuk implementasinya sendiri dalam lembaga pendidikan, teori transaksional ini adalah yang pertama, menghargai pencapaian yang telah dilakukan oleh kelompok lembaga pendidikan. Yang kedua, memantau kinerja staf dan siswa secara teratur. Yang ketiga, membangun hubungan kerja yang positif antara guru dan siswa juga pimpinan staf. Untuk teori yang terakhir sekali ini, ada teori transformasional. Teori transformasional ini dikemukakan oleh James W. Downton yang dikembangkan oleh James McGregor Burns. Nah, seorang pemimpin harus bersikap dan berbuat kepada anggotanya. Nah, untuk istilah sendiri dari teori transformasional ini ada beberapa istilah. Yang pertama, idealist influence, yang artinya pemimpin harus mempunyai karisma yang memukau. Nah, yang kedua, ada inspirational motivation, atau pemimpin mendorong dengan standar tinggi. Yang ketiga, ada intellectual simulation, atau pemimpin mendorong penyelesaian masalah secara rasional. Yang keempat, ini ada individualist consideration, atau pemimpin memahami kebutuhan semua individu. Untuk implementasinya sendiri dari teori transformasional ini, yang pertama dalam lembaga pendidikan yang pertama, mendorong kreativitas, inovasi, dan pemikiran kritis antara staf dan siswa. Untuk yang kedua, mengembangkan keterampilan dan potensi siswa dan staf. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang mendukung kepada siswa dan staf. Dan yang keempat, memberikan dukungan yang personal dan bimbingan yang sesuai kepada anggota lembaga pendidikan.